Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi ala ma awla min jalailin ni'am wa kulluha jalil wa asda min sawabiqi fadlihi wa ihsanihi bima yajibu ala al-abdi syukruhu tula dahrihi wa awani. Amma ba'du, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma innana nastaudi'uka ya Allah jami'a ma nastafiduhu min hadal majlisi hatta taruddahu waqta ihtiyajina ilaih. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wanshur alaina rahmataka وذكرنا منه ما نسيناه يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini al-faqir, al-dha'if, al-muhtaj ila rahmatil ghanil kabir bisa duduk bersimpuh untuk melanjutkan kajian Aswaja Center Syarifuddin, di mana al-faqir di sini akan memberikan sekelumit tema seputar tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita mendengar nama tasawuf, sebagian kalangan, sebagian kelompok, sebagian kaum muslimin memandang atau mendengarnya dengan sikap yang antipati, begitu, karena framing buruk tentang tasawuf itu sudah mulai sangat luas dan gencar, gitu. Sangat masif sekali gerakan-gerakan anti tasawuf, gitu. Padahal tasawuf adalah mustalah dari satu di antara disiplin-disiplin ilmu Islam yang beragam dan sangat banyak sekali. Tentunya kami di sini memandang hal itu dengan kacamata husnudzon. Bisa jadi tasawuf di framing negatif. Pertama, karena ulah dari sebagian orang yang mengklaim dirinya bagian dari tasawuf, yang keluar daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kedua, bisa jadi munculnya framing-framing jahat dan negatif yang disematkan kepada ilmu tasawuf itu berangkat dari orang-orang yang mubghid, ya, pembenci, sehingga di mana orang yang membenci tidak akan pernah bisa memandang sesuatu yang dia benci dengan pandangan positif, ya, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah bait syair, ya, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdi masawi'ah. Pandangan ridha, pandangan yang penuh dengan keridhaan hati akan memandang kekurangan pada sesuatu. Hal itu bukanlah kekurangan, bukanlah sebuah aib, bukanlah sebuah celah, karena memandangnya dengan ainur ridha. Akan tetapi ketika seseorang, ya, memandang sesuatu tersebut dengan ainus sukhti, dengan pandangan kebencian, maka suatu yang baik pun akan tampak menjadi perkara atau sesuatu yang tercela, begitu. Untuk itu, orang yang mubghid, orang yang membenci kepada suatu perkara, maka yang ada dari pandangannya yang keluar adalah sesuatu yang buruk, begitu. Kajian tasawuf erat kaitannya dengan seorang murabbi, seorang guru. Jadi kalau kita membaca Tabaqatus Sufiyah, para ulama yang dikenal kewaliannya, kesalehannya,
mereka tidak luput daripada tarbiyah dari seorang guru yang usul. Begitu juga guru tersebut juga pernah menerima tarbiyah dari guru sebelumnya, begitu. Jadi adanya guru dengan metode pendidikan yang diajarkan kepada murid-muridnya, inilah yang nanti memunculkan istilah yang dinamakan dengan thariqah. Nah, di sini juga thariqah adalah istilah di dalam ilmu tasawuf yang mengandung arti umumnya adalah thariqah suluk, ya, cara jalan suluk seorang guru tarbiyah yang nanti akan diajarkan kepada murid-muridnya. Begitu seterusnya. Dari thariqah ini kita akan mengenal dengan cara bagaimana kita membersihkan diri, mentajrid diri dari perkara-perkara yang buruk, terutama hati kita, ya, sebagai wadah ilmu, dibersihkan agar hati ini mampu dan bisa menerima anwar, ya, wal ulum wal asrar dari hadratil ilahiyah. Tentunya melewati bimbingan seorang guru. Dari sini kita akan kenal dengan metode al-unsu, al-qurbu, al-baqa wal fana dan lain sebagainya. Semua adalah mustalahatut tarbawiyah inda sadatis sufiyah. Begitu. Jadi kalau Al-Fakir boleh menyederhanakan bahwa kajian tasawuf ini adalah kajian seputar tarbiyah seorang guru kepada murid-muridnya, yang tentunya tarbiyah ini dapat dipertanggungjawabkan secara argumentasi, ya, dari Al-Quran dan hadis, dan dari amal suluk yang mutawatir dari guru ke guru sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sudah mengerti dan faham bahwa disiplin ilmu tasawuf di sini adalah merupakan tarbiyah, pendidikan, ya, terutama pendidikan jiwa, ruhani kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam istilah Al-Qur'an disebut dengan tazkiyatun nafs, yaitu cara bagaimana kita bisa meraih tazkiyatun nafs dari bimbingan seorang guru yang sufi minas shalihin wal arifin, sehingga para murid, orang-orang yang menghendaki, menginginkan agar dirinya bisa suci, ya, mencapai tazkiyatun nafs, maka mau tidak mau, ya, seorang murid harus pergi kepada seorang guru tarbiyah, di mana darinya kita nata'addab bil julus baina aidihim, kita belajar adab, kita mempraktekkan adab, duduk bersimpuh di hadapan seorang guru, di mana ilmu yang kita dapatkan, di mana nafahat yang nanti kita raih, semuanya bersumber dari pewaris Nabi Muhammad SAW, dari kalangan sadatina sufiyah al-muhaqqiqin wasadatina al-akhyar minas salihin. Selanjutnya berkaitan dengan guru yang mentarbiyah murid sufi, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ya, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma faradtuhu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'u'idanna." Hadis yang dikenal oleh sebagian ulama dengan sebutan hadisul wali, di mana berangkat dari hadis qudsi
yang tadi kami sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan perang kepada siapapun yang berani lancang terhadap walinya. Kemudian setelah menyebutkan faqad adzantuhu bil harb, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan gambaran siapa wali tersebut. Memberikan semacam deskripsi, ya, muwasafat dari orang yang disebut dengan wali, di mana konsekuensi orang yang memerangi, memusuhi, membenci walinya Allah tersebut itu sama halnya dengan menantang Allah, dan Allah kumandangkan perang kepadanya. Allah tantang balik untuk melakukan perang dengannya. Ini fatalnya seseorang ketika memusuhi wali Allah. Ya. Makanya kita di sini dengan belajar ilmu tasawuf, kita di antara niat yang harus kita hadirkan setiap saat adalah niat agar kita mengenal aulia Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah kenal kepada mereka, kita akan tanamkan dalam hati cinta sedalam-dalamnya, menjunjung tinggi, menta'zimi mereka. Fatalnya apabila kita tidak kenal kepada para aulia Allah, maka bisa jadi ya besar harapan jangan-jangan kita termasuk golongan orang yang memusuhi dan membenci wali Allah dan akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menyebutkan bahwa tidak ada suatu perkara yang dihaturkan oleh seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ibadah, yang lebih aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah fardu yang ia lakukan. Kemudian Allah melanjutkan bahwa wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setelah amal fardu, seseorang wali ini, ya, calon wali ini akan senantiasa menyibukkan diri dengan bertakarrub kepada Allah bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbah. Di sini perlu digarisbawahi, sampai hamba tersebut aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan amal yang paling Allah cintai, yaitu amal fardu, kemudian mengamalkan, sibuk dengan amal sunnah sehingga meraih hubbullah. Ketika seorang dicintai oleh Allah, ketika ada hamba yang telah meraih mahabbatullah, apa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala setelah itu dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, maka apabila hamba tersebut aku sayang padanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Maka setiap gerak kerja pendengaran, kerja mata memandang, tangan yang bergerak, kaki yang melangkah, semua mendapatkan tarbiyah rabbaniyah dari Allah, sejalan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang mendapatkan atau meraih maqam mahbubiyah al-uzma dari Allah Subhanahu wa taala, dialah yang nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah gerak-geriknya mendapatkan bimbingan rabbani dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang setelah mencapai kesempurnaan ini, orang tersebut ketika meminta kepada Allah, la in sa'alani la'utiyannah, orang tersebut apabila meminta kepadaku, kata Allah, maka pasti aku kasih. Wala in ista'adani, dan apabila orang tersebut meminta perlindungan, la'uidzannah, maka niscaya aku akan melindungi dia. Hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari. Tentunya kita tidak mengiskali kesahihannya secara sanad dan matan. Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kewalian seseorang, ya, yaitu dapat dicapai dengan 3 martabat ini. Di mana dari 3 martabat yang nantinya dicapai ini, pada akhirnya dialah sosok guru yang patut kita gurukan, yang nantinya seorang salikun, para salikun, orang-orang yang ingin mendapatkan
keselamatan di dunia dan akhirat, mereka akan mencari orang yang bisa mentarbiyahnya menuju al-hadratul qudsiyah. Begitu. Yang pertama adalah al-qiyamu bil faraid al-ilahiyah zahiran wa batinan, yaitu melaksanakan ibadah yang sifatnya fardu secara zahir batin. Martabah ats-tsaniyah at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'da al-qiyam bil faraid. Yang kedua yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah sampai orang tersebut mendapatkan mahbubiyah, sampai orang tersebut dicintai oleh Allah. Tentunya amalan sunnah ini setelah wajib. Makanya keliru kalau ada orang sibuk dengan amalan sunnah melalaikan yang wajib. Ya. Karena jalan sufi itu adalah memprioritaskan yang fardu sebelum yang sunnah. Setelah yang fardu sempurna, disusul dengan kebiasaan dia melakukan amal sunnah, ini yang benar. Dari martabatul ula ats-tsaniyah ini sampai kepada al-martabatus salisah, yaitu al-bulugh ila maqamil mahbubiyah indallahi tabaraka wa ta'ala. Barulah seseorang yang bisa menjalani jalan amalan bertakarub kepada Allah dengan al-faraid yang tadi disebutkan sebagai ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, an-nawafilul khair. Maka orang tersebut layak dan patut sebagaimana hadis qudsi yang tadi dibacakan mendapatkan al-mahbubiyatul uzma dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang kita ikuti, orang yang kita bersimpuh di hadapannya sebagai guru tarbiyah, beliaulah yang patut kita ikuti thariqahnya. Beliau yang patut kita ikuti thariqahnya. Kenapa? Karena dialah seorang aulia, orang yang masuk kategori waliyun min auliyaillah subhanahu wa ta'ala, di mana mencintai beliau adalah keuntungan yang sangat besar dan membenci beliau adalah kerugian yang sangat nyata. Siapa yang berani dan bisa berperang dengan Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut menantang dan membenci aulia? Dari hadis tadi bahwa para a'immatut turuq, ya, para sadatun sufiyah, mereka para mursyidun, orang-orang yang membawa panji rabbani untuk mentarbiyah umat Islam, untuk memberikan bimbingan kepada umat Nabi Muhammad SAW, adalah sosok wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang kita ikuti madrasahnya. Kalau kalimat tarekat sekarang sudah di framing negatif, ya, di sebagian daerah ya, masyhur dengan kalimat madrasah. Ya, madrasah tempat belajar, tempat kita mengambil pendidikan kepada seorang guru yang memiliki kredibilitas di dalam mentarbiyah para muridin wassalikina ila tariqil akhirah. Begitu. Jadi asal muasal ilmu atau disiplin ilmu tasawuf diajarkan yaitu dari aidi ulama ar-rasihin minal awliya salihin, dari tangan-tangan para pendidik, ulama-ulama yang ilmunya sampai kepada tahapan rusuh, dan juga mereka yang dikenal dengan aulia Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian menjadikan para muhibbin, para as-salikin kemudian berbondong-bondong untuk mengambil bagian nasib daripada bernisbat kepada para aulia tersebut. Apa tujuan utama kita mengikuti jalan para aulia dengan thariqah tasawuf mereka? Tentunya yang ingin kita raih yaitu adalah an-najah fid dunya wal akhirah, yaitu selamat di dunia dan akhirat. Karena pada intinya tujuan kita bersuluk, ya, bertarbiyah, belajar dari seorang guru, mengikuti jalan napaktilas seorang guru tasawuf agar kita diakui oleh beliau sebagai muridnya. Ketika kita sudah diakui, dikenal oleh beliau, menjadi murid beliau yang makbulun mardiyun indahu, maka
besar harapan kita termasuk golongan orang yang didoakan oleh beliau, didoakan selamat di dunia dan akhirat. Itu yang menjadi andalan para salikin, dengan keyakinan dan kemantapannya mengikuti jalan suluk para aulia. Mereka tidak mengandalkan amal ibadah, mereka tidak mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka bertawassul kepada Allah dengan maqam para aulia tersebut. Sehingga kalau kita termasuk golongan orang yang dicintai, orang yang diakui sebagai muridnya, maka kita juga tergolong orang yang didoakan oleh beliau. Sehingga doa dari beliau ini yang menjadikan sebab orang-orang yang bernisbat kepada beliau secara keguruan menjadi orang yang selamat karena memiliki hubungan khusus dengan wali yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap doanya dikabulkan, setiap permintaannya agar dilindungi oleh Allah, pasti Allah melindunginya gitu. Dalam sebuah literatur tasawuf ya, diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu, syekh wa imam tariqah Al-Qadiriyah, beliau adalah pimpinan daripada madrasah Sufiyah Al-Qadiriyah. Dikatakan bahwa beliau mendoakan semua muridnya, mulai dari murid yang belajar bersama beliau, hidup bersamanya, sampai murid di akhir zaman. Didoakan oleh beliau Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an bahwa semua muridku aku doakan agar jangan Allah matikan kecuali dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan husnul khatimah. Sungguh sangat beruntung orang yang memiliki nisbat kepada sosok wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana orang tersebut mendapatkan kucuran doa dari beliau. Tentunya jaminan semuanya dari Allah. Tapi orang sewali ya, yang memiliki makom kewalian, sekali Syekh Abdul Qadir Jailani, masa kita ragu bahwa doanya tidak akan tercapai? Orang yang bernisbat kepada sosok wali besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mendoakan semua muridnya tanpa terkecuali. Dari zaman murid yang hidup bersama beliau, langsung bermukhalatah dengan beliau, berguru dengan beliau, sampai murid yang nanti hidup di akhir zaman, mengambil thariqahnya dengan cara talqin yang bersanad tasalsul ila Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, semua didoakan oleh beliau agar tidak mati kecuali dengan membawa iman dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian cara metode pembelajaran dalam madrasah tasawuf kemudian diikuti oleh banyak kaum muslimin dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, karena berharap agar mereka juga mendapatkan barokah doa dari para aulia Allah al-kibar. Begitu. Bahkan ada seorang guru sufi, waliun min auliyaillah subhanahu wa ta'ala, seorang waliullah yang sangat masyhur ya. Beliau mendoakan agar semua muridnya tidak keluar dari dunia ini wafat menghadap Allah kecuali dengan meraih makom wilayah. Ini yang menjadikan keberkahan tarbiyah para a'immah tasawuf, melahirkan sosok-sosok wali karena doa daripada mursyidul a'zam, daripada guru besarnya. Kenapa kita banyak menemukan bahwa ketika ketika sosok wali fulan, beliau memiliki murid yang sangat banyak, semuanya menjadi aulia karena doa gurunya. Di samping ada sebab wal musabbabnya, yaitu tarbiyah dari gurunya. Tarbiyatan sahihatan mustanadatan ila al-kitab wa sunnati nabiyillahi subhanahu wa ta'ala. Di sisi para aulia mengikuti jalan suluk guru tersebut yang mustanadnya adalah kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak heran ketika para mursyidun ya, murid-muridnya banyak menjadi aulia Allah karena berkah daripada doa
sirru doa ya, dari seorang guru mursyid, ya, guru besar thariqah tersebut mendoakan agar murid-muridnya tidak wafat kecuali telah difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan penjelasan bahwa futuhnya seorang murid itu tergantung daripada besarnya kualitas amalan suluk yang dia aturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang difutuh ketika ditalqin oleh seorang guru, sebelum tangannya dilepas dia sudah difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat menjadi walinya. Ada yang baru seminggu baru difutuh, ada yang setahun, ada yang beberapa tahun, ada yang baru mau meninggal baru difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kualitas penghambaannya, kedisiplinannya mengikuti ajaran tarbiyah dari gurunya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk atau digolongkan menjadi para muridun as-salikun yang sebenar-benarnya, yaitu al-muridun as-salikun al-hakikiyun, sehingga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan cipratan doa daripada guru besar kita, guru yang mengajarkan suluk kepada kita, guru yang memiliki sanad bersambung kepada Rasulullah SAW. Karena dari barokah doa dan manfaat doa beliaulah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul kepada Allah dengan keberkahan tersebut. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Sedikit dari kami tentang ulasan gambaran daripada ajaran tasawuf yang sangat erat berkaitan dengan guru mursyid, ya, murabbi, dengan orang-orang yang mau mengikuti jalan murabbi tersebut. Ya. Adapun istilah-istilah yang lain nanti kita akan mengenal dengan suhbah, istilah kita nanti istilah akhul mu'in, istilah sidq wal ikhlas dan lain sebagainya, itu merupakan dari bagian pembahasan-pembahasan yang ada dalam madrasah sufiyah yang diasuh oleh para guru para aulia tersebut. Ya, tentunya al-maqam la yasa', ya, al-waqtu la yasa'u li al-hadith an hada al-amr. Tentunya waktu tidak memungkinkan kami untuk menyampaikan ini semua dalam satu majelis. Insyaallah di majelis berikutnya kita akan membahas sedikit demi sedikit daripada gambaran ajaran para aulia ilahi subhanahu wa ta'ala, para guru-guru thariqah, para guru-guru tasawuf, yang kita berharap agar kita termasuk golongan orang yang mampu mengamalkan ajarannya. Amin ya rabbal alamin.